팔로우하는 우리 팬들이 이제 지금 보니까 한 325만 정도 됐는데 우리 팬들만 어떻게 좀 팔로우해줘도 우리 조팡래가 상당히 발전할 거예요. Media Korea Selatan ketar-ketir. Dua mantan pelatih Korea Selatan akan jadi lawan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Korea Selatan belum bergerak. PSSI minta rumor kepindahan Shin Tae-yong dihentikan. Profil Mauro Zijlstra, solusi lini serang timnas Indonesia. Laos akui timnas Indonesia kuat. Mengejutkan, Shin Tae-yong tolak latih timnas Korea Selatan. Ada apa ini? Simak beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Laos akui timnas Indonesia kuat. Timnas Laos U16 akan melawan timnas Indonesia U16 dalam lanjutan Piala AFF U16 2024. Skuad Garuda Muda disebut tim kuat. Indonesia versus Laos akan menjadi laga penentu juara grup A di Piala AFF U16 2024. Saat ini, tim Merah Putih dan Laos sama-sama mengumpulkan poin 6, ada di posisi 1-2. Menatap duel dengan Laos, Indonesia mempunyai modal bagus. Tim asuhan Nova Arianto mencatatkan kemenangan atas Singapura dan Filipina dengan skor 3-0. Dua kemenangan Indonesia itu diamati oleh pelatih Laos, Kanlaya Somphang. Skuad Garuda disebut sebagai tim kuat. Kami tahu Indonesia adalah tim yang kuat. Mungkin kita bisa ke semifinal bersama, saya rasa begitu, kata Kanlaya. Perkembangan sepak bola Indonesia juga diamati oleh Kanlaya. Dia ingin meniru Indonesia untuk pengembangan tim usia muda. Mereka dalam kurung Indonesia kuat. Mereka berlatih dengan keras. Kami juga ingin menjadi seperti mereka. Jadi kami perlu fokus untuk step by step-nya, kata Kanlaya. Indonesia dan Laos sudah berhadapan 6 kali di Piala AFF U16. Hasilnya, Indonesia baru sekali menang dan 4 kali menelan kekalahan. Shin Tae-yong tolak tawaran latih timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belakangan ini kembali ramai diperbincangkan karena masuk dalam bursa calon pelatih Tagup Warriors. Di Korea Selatan, Shin Tae-yong memiliki julukan pelatih spesialis pemadam kebakaran. Julukan tersebut diberikan karena pada tahun 2018, pelatih berusia 52 tahun ini ditunjuk secara mendadak untuk memimpin negaranya di ajang Piala Dunia. Namun sayangnya, saat itu Shin Tae-yong tidak bisa memberikan hasil yang terbaik bagi timnas Korea Selatan. Tim negeri ginseng harus menelan pil pahit karena gagal lolos ke babak 16 besar. Setelah kembali ke Korea Selatan, Shin Tae-yong dan skuadnya disambut dengan lemparan telur oleh supporter yang kecewa. Kini Shin Tae-yong sudah mengisyaratkan bahwa dirinya tidak akan kembali melatih Korea Selatan dalam waktu dekat, terutama setelah pemecatan pelatih Jurgen Klinsmann baru-baru ini. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia tidak ingin kembali ke Korea Selatan hanya untuk menjadi pemadam kebakaran. Saya selalu dipanggil sebagai petugas pemadam kebakaran ketika saya sedang terburu-buru dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Saya sangat kecewa ketika saya tersingkir dari daftar pelatih timnas pada 2018, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman Wikitre. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menegaskan bahwa jika Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA ingin merekrutnya kembali sebagai pelatih, mereka harus memberinya kontrak minimal 4 tahun. Jika saya mendapat kesempatan untuk memimpin timnas Korea lagi, saya ingin melakukannya dengan benar dalam jangka waktu sekitar 4 tahun daripada sebagai petugas pemadam kebakaran, kata Shin Tae-yong. Menurutnya, melatih tim nasional berbeda dengan melatih klub. Berbeda dengan melatih di klub, melatih di timnas, dalam kurung tim tidak sering bertemu pemain, jadi butuh waktu untuk menentukan warnamu sendiri, tambahnya. Saat ini Shin Tae-yong telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan timnas Indonesia hingga tahun 2027 meskipun belum secara resmi menandatangani kontrak.
Korea Selatan belum bergerak, PSSI minta rumor masa depan Shin Tae-yong disudahi. PSSI meminta masyarakat tidak khawatir tentang masa depan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia belum menemui kepastian. Hal ini memicu rumor bahwa Shin Tae-yong mungkin akan meninggalkan Timnas Indonesia. Timnas Korea Selatan bahkan dikabarkan tertarik merekrut Shin Tae-yong. Namun PSSI menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menjelaskan bahwa tidak ada masalah dalam negosiasi perpanjangan kontrak dengan Shin Tae-yong. Semua tinggal menunggu penandatanganan kontrak saja. Begini, ketika bicara tentang kesepakatan, kita harus tahu bahwa ini kontrak bisnis. Ketika sudah mau tanda tangan, klausul dan poin-poin sudah beres, diskusi sudah selesai, kata Arya. Kecuali Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu berarti masih negosiasi. Tapi Pak Erik bilang tinggal tanda tangan saja. Arya juga menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA belum secara resmi menyatakan keinginan untuk merekrut Shin Tae-yong. Oleh karena itu, Arya meminta agar rumor mengenai masa depan Shin Tae-yong dihentikan. Ketua Umum dalam kurung Erick Thohir sudah bilang, lagi sakit. Tolong, jangan membuat banyak asumsi. Dari KFA belum ada pernyataan resmi bahwa mereka tertarik pada Shin Tae-yong. Ini terlalu banyak isu, kemarin juga ada isu logo Timnas Indonesia, jelas Arya. Media Korea Selatan soroti drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diselenggarakan pada Kamis 27 Juni 2024 di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pukul 15.00 waktu setempat atau 14.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berada di pot 6 bersama Kuwait dan Korea Utara. Pembagian pot ini didasarkan pada ranking FIFA yang dirilis pada 20 Juni 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong berpotensi satu grup dengan Korea Selatan, mantan tim yang pernah ia latih. Sebelumnya, Shin Tae-yong berhasil membawa skuad Garuda ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan dalam adu penalti dramatis dengan skor 11-10. Namun, media Korea Selatan News 1 menepis kemungkinan satu grup dengan Indonesia karena mereka khawatir Shin Tae-yong sangat memahami budaya dan pola sepak bola Korea Selatan. Media tersebut juga menyebut Paulo Bento, pelatih kepala Australia yang juga pernah melatih Timnas Korea Selatan dari 2018 hingga 2022 setelah menggantikan Shin Tae-yong. Publik Korea Selatan merasa cemas menanti hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena dua mantan pelatih timnas mereka kini menjadi musuh dalam putaran ketiga kualifikasi ini. Shin Tae-yong pernah memimpin timnas Korea Selatan dari semua kelompok umur dan memimpin Harimau Taguk di Piala Dunia 2018 di Rusia. Sementara itu, Bento mencetak sejarah dengan membawa Korea Selatan ke babak 16 besar di Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebagai informasi, drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV nasional pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Profil Mauro Zijlstra, sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan alternatif baru untuk mengatasi masalah kekurangan striker dalam skuad mereka, yaitu Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini adalah pemain diaspora Indonesia yang bermain di Belanda, tepatnya di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Kualitas Mauro di lapangan tidak perlu diragukan lagi. Ia menjadi runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Mauro juga telah menyatakan siap membela Timnas Indonesia tanpa keraguan. Mauro lahir pada 9 November 2004 dari keluarga campuran. Ayahnya memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, sementara ibunya berasal dari Belanda. Keluarganya sangat berpengaruh terhadap karier sepak bolanya, terutama sang ayah yang selalu memberi saran dan mendukungnya untuk terus berkembang.
Karier sepak bola Mauro dimulai ketika ia bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2019, kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Setelah bermain semusim di tim U18, ia bergabung dengan NEC Nijmegen U21, di mana ia menjadi andalan tim tersebut dan bermain dalam 19 pertandingan musim ini, mencetak 9 gol dan 1 assist. Mauro memiliki modal fisik dan teknis yang kuat dengan tinggi 188 cm, kemampuan dribble yang bagus, tembakan akurat, dan keahlian dalam mencari posisi. Semua ini membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan tidak takut mengambil risiko. Ini terlihat dari keputusannya meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi mendapatkan kesempatan bermain di tim senior. Mauro sangat ingin memperkuat timnas Indonesia dan telah berkomunikasi dengan perwakilan PSSI. Namun, sejauh ini belum ada kabar lanjutan. Meskipun demikian, Mauro tetap berpikir positif dan berusaha terus meningkatkan permainannya. Yang pasti kalau butuh striker, aku pasti akan datang, tegasnya.